Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan soleha. Ketemu lagi dengan Ibu tentang materi bilangan bulat ya. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang operasi hitung bilangan bulat khusus penjumlahan dan pengurangan. Untuk materi yang lalu bilangan bulat sebelumnya yaitu tentang bilangan bulat definisinya dan lambang bilangannya ya. Untuk kalian tentu ketahui ya, materi bilangan bulat ini untuk operasi hitung tentu banyak sekali metode yang telah disampaikan dan mungkin kalian pernah lihat. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan metode yang out of the box ya, metode yang tidak biasanya. Mungkin kalian bisa simak sampai akhir, jangan di-cut di tengah, oke ya gitu. Untuk konsep awal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kamu harus tahu bahwa bilangan bulat punya dua tanda yaitu plus dan minus. Jadi kita akan melakukan perkalian tanda di mana kalau tanda sama itu adalah minus yang berjajar tanpa ada bilangan di antara keduanya. Kemudian plus dan plus pun sama, tidak ada bilangan di antara keduanya. Kemudian kalau tanda yang beda plus dan minus, di mana di antara kedua tanda itu tidak ada bilangannya, gitu ya. Sehingga hasilnya jika tanda sama pasti plus, kalau tanda beda adalah minus. Kamu ingat-ingat itu bahwa tanda sama itu plus, kalau tanda beda mesti minus ya. Oke. Sebagai contohnya kita ambil contoh di sini ada 5 plus minus 8. Jadi ini penjumlahan maksudnya. Tetapi ingat ternyata ada dua tanda yang berjejer, perlu dikalikan tandanya. Ini dia, kita perlu kalikan tandanya. Nah, menjadi 5 minus 8 sehingga pada operasi hitung ini berlaku ada dua bilangan bulat yaitu positif 5 dan minus 8 ya. Oke, terus yang satu contohnya itu tentang pengurangan. Di situ ada minus 6 dikurangi minus 9. Ada dua tanda yang berjejer yang tidak dijeda oleh bilangan, yaitu mana? Ini dia, ini dan ini tidak dijeda oleh bilangan. Nah, itu digabungkan karena tanda sama sehingga menjadi plus. Nanti hasilnya minus 6 ditambah 9 sehingga pada operasi ini terdapat dua bilangan bulat yaitu minus 6 dan positif 9. Loh, kenapa seperti itu? Ya, untuk materi konsep ini yang Ibu sampaikan bahwa pada operasi penjumlahan dan pengurangan perlu kalian ketahui setiap bilangan memiliki tanda satu-satu, tidak ada yang dua. Setiap bilangan punya tanda masing-masing ya. Jadi untuk misalnya di sini 5 tandanya positif, berarti dia ikut di sini. Yang ini 8 ini tandanya di sini sehingga seperti ini nulisnya. Kalau yang di sini minus 6 di sini miliknya ini, kalau ini plus 9 nulisnya adalah 9. Begitu. Ya. Jadi setiap bilangan pada bilangan bulat itu punya tanda masing-masing plus atau minus, tidak bisa memiliki dua-duanya. Itu yang perlu ketahui ya. Jadi satu bilangan satu tanda, jadi seperti itu. Oke, konsep awal sudah masuk. Oke, lanjut konsep awal yang selanjutnya. Konsep awal yang selanjutnya yaitu tentang pada bilangan yang bertanda plus berwarna hijau, yang bertanda minus berwarna merah. Untuk memudahkan kalian untuk menghitung nantinya, ingat satu bilangan satu tanda. Jadi kalau bilangan itu bertanda plus, itu kita misalkan kebaikan. Kalau bertanda minus, kesalahan. Mengapa seperti itu? Nah, inilah out of the box-nya di sini. Jadi, misalnya kita nanti akan meleburkan kesalahan dan kebaikan. Misalnya, satu kesalahan dilebur oleh satu kebaikan. Begitu. Ya, caranya seperti itu. Ya, coba kita langsung contoh saja supaya lebih paham. Ibu ambil contoh yang sebelumnya tadi ya. Ada dua bilangan plus 5 dan
minus 8. Jadi ada 5 kebaikan ya. Kemudian ada 8 kesalahan. Nah, ini nanti kita akan lebur kesalahannya dengan cara dipasang-pasangkan. Setiap atau masing-masing dipasang-pasangkan, tetapi ternyata masih ada sisa, yaitu yang warna merah. Nah, warna merah ada sisa 3, sehingga hasilnya adalah minus 3. Loh, kenapa minus? Karena yang tersisa adalah warna merah. Oke, warna merah, jadi hasilnya minus gitu ya. Oke, untuk lebih jelas lagi ini contoh yang kedua. Contoh yang tadi di slide sebelumnya itu Ibu akan tampilkan di sini caranya. Ya. Di sini ada 6 kesalahan ya. Dan ada 9 kebaikan. Nah, habis itu kesalahan akan dilebur oleh kebaikan. Nah, dipasang-pasangkan lagi. Nah, di sini masih sisa ya, yang sisa adalah kebaikan. Ada berapa? Ada 3. Nah, ada 3 sehingga hasilnya nanti positif apa minus? Karena dia hijau, oke betul, positif, seperti itu. Jadi nanti dilebur, gitu ya. Nah, dua konsep sudah masuk ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh, di mana setelah ini nanti contohnya menggunakan tabel, di mana untuk kesalahan dan yang kebaikan, cara nulisnya tanpa dituliskan tanda, gitu ya, tanpa dituliskan tanda. Oke, yuk coba kita langsung contoh. Soal yang pertama, ada 2 tanda yang berjajar, yaitu minus dan minus di sini, ya. Oke, minus dan minus, di mana penulisannya menjadi seperti itu. Oke, tabelnya. Oke. Nah, berarti ada 2 bilangan di mana kedua bilangan itu merupakan kebaikan semua. Nggak apa-apa, tulis saja tanpa tanda ya. Nah, sekarang yang kesalahannya kosong ya. Sehingga kita total ke bawah 10 dan 0. Nah, untuk menentukan isinya atau hasilnya, kita lihat banyakan mana kebaikan sama kesalahan. Banyak kebaikan, sehingga silahkan disisihkan aja. 10 kurangi 3, kurangi 0 ya, berapa? Jadi ya, gitu tuh. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. 8, nah, tambah minus. Nah, ini ada 2 tanda berjejer lagi. Ini lihat. Tambah sama minus, ini tanda beda. Kalau tanda beda menjadi beda minus. Ya, seperti itu. Jadi nanti cara mengisi tabel pun sama. Walaupun ada tanda minus, kalian nuliskannya tanda tidak perlu ditulis. Silahkan kamu tuliskan angkanya saja. Seperti ini. Ya, sehingga ditotal ke bawah, ini 8, ya ini 21. Banyakan mana? Kesalahan. Nah, bilangannya dikurangin aja. 21 kurangi 8. Oke, tandanya mesti minus ya, karena banyakan yang kesalahan. Oke, seperti itu. Contoh selanjutnya. Oke. Contoh selanjutnya ini ada tanda kurung ya. Kalian harus menghilangkan tanda kurungnya dengan cara mengalihkan tanda. Mana yang dikalikan? Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya. Kalau yang pertama tanda beda, yang kedua tanda sama. Kalau tanda beda hasilnya minus, kalau tanda sama hasilnya plus, seperti ini. Ya. Jadi silakan kalian tuliskan lagi di tabel tanpa tandanya ditulis ya. 12, 9 sama 2 ditotal ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, masih yang lebih banyak adalah kesalahan. Berarti nanti hasilnya pasti minus gitu ya. Jadi 21 kurangi 2. Oke, minus ya. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk latihan soal. Coba Ibu akan tunjukkan sedikit permainan setelah ini ya. Ini ya. Nah, di sini ada bintang ya, di mana setiap titik sudut itu ada lingkaran-lingkaran dan perpotongan garisnya juga. Di sini petunjuknya hasil penjumlahan setiap garis itu adalah 26. Jadi setiap garis ada 4 bilangan. 4 bilangan bulat ya.
Jadi setiap garis kalau jumlahkan pasti hasilnya 26. Nah, pertanyaannya carilah bilangan yang berwarna kuning. Itu belum ada ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, carilah ya yang warna kuningnya dalam satu garis itu cuma satu. Oke, contoh nih ya. Oke, nih contoh nih 1. Nah, itu dia. Garisnya yang mana ini? Angka-angkanya ini dia. Ini. Nah, ini dia. Ya, jadi 5 ditambah 7 minus 1 plus titik-titik sama dengan 26. Oke, ini sendiri berapa ya? Ya, betul sekali. 11 ya. 11 ya. Oke. Coba berarti hasilnya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencari yang sendirian lagi dalam satu garis. Ibu milih yang ini deh. Oke ya, sama aja sih sebenarnya. Ini mana ya garisnya ya? Ini dia garisnya. Nah, oke. Nah, itu ada 7 minus 5 plus 21. Itu sendiri berapa ya? Ini adalah 19 atau 16 ya. Oke, berarti 16 ya. 16 ini sendiri berapa? Ya, betul sekali. Nah, berarti hasilnya ini adalah 3 gitu ya. Oke, lanjutnya berarti untuk yang selanjutnya Ibu milih yang mana ya? Kalau kalian boleh pilih yang mana? Saya pilih yang ini ya. Oke, bisa pilih yang ini dulu boleh ya. Berarti ini mana garisnya? Garisnya ini dia. Nah, ini dia garisnya. Nah, sekarang penjumlahannya 3 tambah 6 tambah 5. 3 tambah 6 tambah 5. Ini sendiri adalah 14. Nah, sehingga titik-titiknya berapa itu? Ya, betul sekali. Nah, sekarang yang mana ya Ibu pilih lagi ya? Ini dia. Oke, garisnya berarti yang ini ya. Oke, sekarang minus 6 minus 5 plus 12. Berarti ini sendiri adalah 1. Betul kah? Oke, jadi hasilnya yang di lingkaran kuning adalah 25. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, garisnya yang mana? Ini dia garisnya. Oke, dihitung silahkan hasilnya adalah, dan cara yang sama yang tadi sebelumnya ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah permainan sudah selesai. Tentunya untuk materi penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat kalian bisa gunakan pada soal cerita juga ya. Caranya penyelesaiannya pun sama ya, penyelesaian seperti tadi dengan tabel ya. Oke. Kemudian saya kira cukup saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ibu tunggu komentar kalian yang baik-baik tentunya ya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.